Halo Sobat Manusia, balik lagi dengan gua Ozzy. Untuk video kali ini gue udah kedatangan tamu iMac 21 in tahun 2012. Untuk kendalanya sendiri dia mati total. Info dari customer kita, dia kalau misal dicolokin ke PLN listriknya jelek. Untuk kasus yang kayak gini itu biasanya ada di power supply-nya. Untuk kerusakannya, power supply-nya dia short di komponen di dalamnya, mengakibatkan listrik di rumah itu jadi turun MCB-nya. Seperti itu sobat. Untuk penanganannya ada dua opsi dari kita, nanti kita tunjukin. Itu ada yang ganti satu blok langsung power supply-nya, ada yang kita usahain repair. Tapi untuk kita sendiri itu biasanya ngutamain satu repair terlebih dahulu, karena dari repair biasanya akan menurunkan cost untuk perbaikan. Daripada langsung diganti itu pasti akan mahal gitu. Untuk kalian misal pengen tahu cara penanganan perbaikan, pengecekannya juga, pantengin terus video ini. Misal untuk bongkarnya LCD-nya ini ya sob, kita pakai opening tools khusus untuk bongkar LCD iMac. Biasa dimasukin di dalam, tarik pelan-pelan. Kalian kalau misalnya pengen nyoba di rumah, hati-hati karena ini tipis dan rawan pecah. Nah, kalau misalnya cara kalian untuk membukanya salah. Untuk soket yang ada di belakang, soket backlight sama soket LCD nya lepas, tarik ke bawah dengan pelan-pelan. Bawahnya bisa ditekan. LCD-nya sendiri di tempat yang aman. Dan LCD-nya ditaruh di tempat yang aman. Ini penampakan dalamnya untuk iMac 21 ini. Ini ada power supply-nya, ada logic board-nya. Ini kerusakannya biasanya ada di sini kalau misal itu jelek. Untuk MCB-nya. Terus kalau misalnya mau buka, ini dibuka dulu yang bawah. Ini PM-nya, tarik pelan-pelan aja. Kita siapkan yang 1,5 mili. Ada 16. Ini fungsinya buat buka list yang ada di bawah. Jadi kita mudah untuk lepas power supply-nya. Nah, untuk kasus kerusakan di power supply ini banyak banget ya sob kerusakannya. Tentunya yang ngalamin karena udah dari lama juga, dia diproduksi tahun 2012, sekarang udah tahun 2021.
T9. Ini untuk harddisknya, untuk stand harddisknya kita menggunakan T9. Simpan baut-bautnya tempat yang aman. Port HP-nya sendiri sampai 9. Nah, total ada 1, 2, 3, 4 soket yang harus dilepas. Ini saya udah dapat dari power supply iMac-nya. Penampakannya udah lama nih kotor. Oke, setelah itu kita bisa pengecekan untuk ini masuk dalamannya, komponen, beberapa komponen di sini yang mengatakan kalau misalnya itu sound flat. Ini kita masuk untuk cara pengecekannya. Sebelum dicek, ini keadaannya kotor banget kayak gini nih, dibersihin dulu. Biar enak untuk pengecekannya. Bersihkan. Workshop ini untuk ciri yang paling kelihatan untuk kerusakan di power supply ini, itu biasanya di fuse-nya itu kebakar karena dia kan rangkaian di primernya itu, primer dari power supply-nya itu kan ada yang short, terus habis itu pasti dari fuse-nya itu kebakar. Biar dia sebagai pengaman, biar gak terus-terusan jelek, MCB-nya sih bisa dilihat nih. Bekas kebakar tuh, ini fuse-nya, ini bekas kebakar tuh, gitu. Yang kedua, kalau misal ini untuk cara pengecekan yang kedua bisa menggunakan multimeter. Kita skala di ohmmeter. Nah, nih untuk kerusakan yang paling sering terjadi itu adalah di rangkaian primernya. Nah, rangkaian primer sendiri dia itu jarang untuk si MOSFET MOSFET ininya ya, switchingnya. Tapi yang terjadi itu di MOSFET untuk rangkaian efisiensi dari rangkaian efisiensi standby-nya. Pada saat standby dia akan mengeluarkan efisiensi yang gede, biar daya yang dibutuhkan untuk menyalakan iMac itu juga jadi kecil. Ini ada dua rangkaian, ini ada dua IC driver, 1 dan 2 ini satu yang buat si rangkaian switching MOSFET-nya,
bukan primer. Ya, yang satunya lagi itu untuk IC efisiensi standby. Gitu. Sama di sini juga nanti ada rangkaian OCP, terus over voltage juga, over current itu tadi. Ini kita cek. Nih gampangnya itu kita menggunakan buzzer aja. Buzzer, dan untuk kaki MOSFET-nya kan ada 1, 2, 3. Ada 3 MOSFET dan 1 dioda. 3 MOSFET itu nih untuk rangkaian si primernya, untuk switchingnya. Dia masih nunjukin nilai yang oke. 1,3 volt. Ini untuk pengukuran dioda ya. Dioda. Yang satunya lagi tuh, dia sorting dia. Ini rangkaian ini lagi juga, ini dioda di sini. Ini biasanya shortnya, bener kan itu short. Ini ada dioda short. Ini cukup menantang juga ya untuk memperbaiki power supply iMac ini sendiri, karena dari Apple-nya atau dari di forum sama di internet itu nggak ada untuk skematiknya. Jadi untuk memperbaikinya ya dari pengalaman kalian tentang power supply sendiri, dan kayak pengetahuan kalian tentang jenis-jenis topologi terus segala macam itu yang akan mendukung dari memperbaiki power supply-nya ini sendiri. Untuk power supply ini dia menggunakan topologi half bridge, setengah jembatan. Drivernya ini setengah jembatan. Dia nggak menggunakan topologi flyback, karena topologi flyback kan untuk dayanya juga makin kecil. Kalau misal yang lebih bagusan lagi, terus sasinya pakai satu topologi lagi, bisa menggunakan topologi full bridge atau jembatan penuh. Tapi untuk di sini dia menggunakan half bridge, setengah jembatan. Dia ada 2 MOSFET, ciri-cirinya ada 2 MOSFET di rangkaian fingernya, dan untuk rangkaian outputnya ini itu 12 volt arusnya, yang tegangannya yang keluar. Untuk outputnya sendiri ini bisa dilihat nanti kalau misal ukurannya udah pas. Outputnya 12 volt, 15,4 ampere untuk output yang dihasilkan dari power supply. Oke, gua mau ngambil part dulu. Ini udah ketahuan sih kalau misalnya ini itu dari MOSFET-nya yang short, MOSFET short, dan diodanya juga short. Ini karena MOSFET-nya short, awal permasalahan itu ada di MOSFET ini pasti. Kalau gua analisa itu ini awal permasalahan ada di MOSFET. Nah, lebih awal lagi, MOSFET itu kan yang mengendalikan dari PWM untuk men-trigger kaki gate yang ada di MOSFET. Itu biasanya PWM-nya itu naik atau frekuensinya itu naik. Nah, pada saat naik itu tadi dia akan short di sini. Karena beban yang dikeluarkan atau beban yang yang ada di MOSFET sama output yang dikeluarkan itu tidak sesuai. Frekuensi di sini juga tinggi, tegangan di sini juga tinggi, 300 volt, sekitar 301 volt. Dia pasti akan jebol di sini. Nah, ini dia penghubung antara si plus dari elko masuk ke kaki MOSFET untuk rangkaian switching untuk bagian primer itu tadi. Saya mau ngambil dulu bahannya. Enggak, pengajuan part dong buat power supply iMac.
18 atau 14 16? 14 18 biasa Bener ya? berangkat sama Porsche nya, MOSFET, dioda dan lain-lain. Satu lagi. Dioda. Oke, ini gue udah ada beberapa part sama ini, ada power supply. Kayak yang gue tadi bilang ya, ini kita bisa aja kalau misal mau ganti power supply satu blok ini langsung kayak gitu. Tapi ini gue udah konfirmasi tadi sama admin, dan admin juga udah konfirmasi sama customernya, katanya mau di repair aja. Kita juga emang sih untuk kita memang ini mau utamain terlebih dahulu untuk di repair semua dari logic board maupun power supply, karena itu tadi untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan customer, apalagi dengan di musim kayak gini, pandemi kayak gini, pasti itu bisa diperhitungkan. Untuk kayak repair maupun ganti part, kita selalu ngeluarin untuk garansi, baik itu repair maupun penggantian part. Garansi sendiri itu ada yang 90 hari atau 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Itu sobat. Untuk part sendiri ini untuk memperbaiki power supply-nya, kita udah ada part ini diodanya. Untuk part sendiri juga kita biasanya mendatangkan langsung dari Amerika, made in USA gitu. Karena kalau misal dari Cina sendiri itu ada beberapa part yang emang ya bisa dibilang jelek lah kalau misalnya ini, apalagi ini di power supply ya, krusial kan. Jadi salah satu penentu juga di iMac itu hidup otomatis. Kalau misal dari partnya juga yang jelek-jelek ya pasti aduh, kasihan dah customernya, harus ganti-ganti lagi, repair lagi. Oke, gue juga mau nunjukin untuk ini juga apa namanya, skematik sendiri. Di sini kan nggak ada nih skematiknya gitu. Jadi tergantung kalian juga pemahaman tentang rangkaian itu sendiri, rangkaian power supply terutama ya kayak gini, itu yang akan mendukung dari tingkat keberhasilan kalian. Kalau misal kalian dirasa belum ngerti, jangan coba-coba di rumah, karena yang terjadi nanti malah hancur, bahkan bisa meledak kayak gitu, karena ini berhubungan dengan perangkat PLN. Nggak mau kan perangkat kalian yang lainnya di rumah itu nanti malah jadi rusak gara-gara kalian eksperimen sendiri untuk membongkar power supply dan memperbaiki. Tapi kalau misal udah ngerti tentang power supply dikit-dikit, itu nanti bisa jadi bekal kalian untuk memperbaikinya. Nah, di sini ada nih untuk pertama, untuk kalian, bakal kalian untuk memperbaiki, satu, biasain lihat datasheet dan datasheet setiap IC. Karena kalau misal kalian udah males untuk membuka datasheet, itu pasti apa namanya malah gagal, karena kita nggak tahu spesifikasi dari komponennya itu bagaimana, karakteristiknya itu bagaimana. Apalagi dengan power supply ini yang nggak ada skematiknya, kita bisa berpedoman satu doang dengan datasheet IC itu. Untuk IC nya sendiri itu ada L6599 terbuka. Datasheetnya satu lagi, ada lagi untuk yang bagian primernya itu NCP
1605 NCP 1605. Ini ada dua datasheet di sini. Ini kalau misal kalian anak elektronik dan biasa nge-track, ini pasti juga paham di sini nanti. Ini untuk yang L6599A itu adalah IC Improved High Voltage Resonance Controller, atau biasa disebut juga dengan IC untuk switching untuk ngeluarin PWM ke MOSFET. Di sini juga bisa dilihat ini dalaman IC-nya, ini kaki-kaki IC-nya, ini apa namanya, bisa dilihat juga fungsi-fungsinya nih di kakinya, data. Nah, gue langsung mau masuk aja ke bagian kayak contoh rangkaian, karena kalau misal setiap datasheet IC itu pasti akan ada contoh rangkaian di situ. Itu juga nanti akan bisa nunjukin kita. Nah, ini contoh typical system block diagram ya di sini. Ini benar nih. Ini yang di sini yang dipakai adalah topologi half bridge, setengah jembatan. Nah, ini MOSFET yang satunya lagi itu tadi di sini nih, ya. Nah, ini half bridge. Di sini ada beberapa apa namanya rumus untuk mencari frekuensi output. Ada beberapa apa namanya bentuk dari sinyal outputnya sendiri. Ini yang paling penting di sini itu adalah di RF min, RS, sama RF max di situ. Di sini akan menentukan osilator, output osilator dari si IC itu. Nah, ini ada satu lagi IC yang buat si tadi. Nah, ini NCP 1605. Ini adalah high voltage and efficient standby mode power factor controller. Ini. Jadi nanti kalau misal standby itu dia efisiensinya makin gede ya, nggak terlalu makan yang gede. Misal kok nggak ada beban untuk iMac nyala itu, dia akan sekitar taruhlah 1, 2, 3 watt kayak gitu doang, karena nggak ada beban yang berlebihan. Kalau misal ada beban untuk misal kalian untuk render, untuk buka program beberapa, itu pasti akan masuk ke output yang sesuai di sini kayak gitu. Ini untuk satunya lagi, ini ada gambar IC-nya, ini contoh rangkaiannya. Ini ada rangkaian, di sini ada MOSFET. Nah, ini tadi MOSFET yang jebol di sini nih. Ini dari EMI filter. Ini EMI filter buat apa namanya, nyaring dari frekuensi liar yang ada di PLN. Di sini, di situ di ini apa namanya, rectifier disearahkan. Ada trafo juga di sini. Ini ada VCC. Kalau VCC sendiri ini ada di sekitar ini ada power supply inputnya nih 0,3 minus 0,3 sampai 20 volt di sini. Untuk PE nya ini pasti di angka 300-an volt, karena dia dari PLN 220 volt naik ke DC itu dikalikan 1,4, jadi kurang lebih sekitar 300-an. Ini ada Pout nya. Nah, di sini baru load itu beban untuk bagian primer power supply di situ. Sini ada contoh nih, dua diagram. Nah, ini bisa buat kita patokan kita nyervis. Gue langsung aja mau nyoba ganti. Lepas dulu ya, lepas dulu untuk MOSFET-nya. Lepas dulu, biasa kita gunakan yang plus.
atas untuk membuka bagian AC plug-nya. Lepasin dulu nih. Untuk power supply itu sasinya hampir sama kayaan, kalau gua pelajarin itu dia itu hampir sama kayaan mesin otomotif. Bisa di apa namanya, misalkan itu untuk topologi flyback dia itu di, kalau misalnya otomotif itu mesin 1 silinder, kalau misal hybrid itu 2 silinder karena dia pakai 2 MOSFET. Satunya lagi itu yang full bridge, itu kayak mesin 4 silinder karena dia itu prinsipnya satu dari ilmu fisika sama ilmu matematika. Dia bentuknya kayak gelombang dicacah, satu gelombang itu nanti dibagi apakah jadi satu gelombang itu baru di oven, atau dibagi 2, atau dibagi 4 dalam satu gelombang. Itu prinsip dasarnya kalau gua pelajarin seperti itu. Ini kita lepas dulu, ini biar mudah kita lepasnya nanti. Nah kayak gitu sobat. Ini agak susah ya nanti ngelepasnya ini dioda karena banyak lem di sini. Ini dilepas semua untuk MOSFET-nya. Ini paling keras nih di sini nih. Ini paling keras nih sob. Heatsink ini yang diangkat bentar. Ada pinset yang udah agak bener. Hilangin dulu dari lem-lemnya. Ini lemnya keras ini sob. Lemnya keras. Loh. Tuh setengah tuh, kita udah angkat, tinggal setengahnya lagi. Kita kasih lagi 5. Dorong ya. Nah itu caranya. Kalau udah ada sini dulu biar ntar gampang. Untuk ini juga dalam.
yang ada di sebelah sini. Yang benar sini. Ini berarti. MOSFET-nya sendiri dia pakainya 6R199P. 6R199P coba untuk dari MOSFET 6R. Datasheetnya 6R199P datasheet PDF. CMOS dulu. R299P. Untuk spesifikasi dari MOSFET-nya sendiri ini adalah VDS. Dia voltase maksimalnya itu ada di angka 650 volt. Untuk nilai RDS-nya ada di 0,199 ohm. Dan untuk arus yang bisa mengalir di sini continuous drain current itu 16 ampere. 16 ampere. Sini yang keluar itu 16 ampere. 16 ampere. Jadi 16 ampere. Untuk ini yang gue pakai itu ada di, gue modif sendiri nih komponennya. Gue pakai MOSFET 20N60. 20N itu dia 20 ampere dan 600 volt. Dan habis itu kalau misal udah kepasang kayak gini, kita pasang lagi. Ya sebelum itu gue mau coba ini dioda juga. Tadi kan diodanya short. Diodanya tadi short, lepas dulu diodanya, dia hadapnya kan ke ini ya. Positifnya. Nah, biar enak. Biasa pakai blower. Ya walaupun sih saatnya kalau misal pakai solder pun bisa langsung. Gue pengen blower aja biar lebih enak lagi. Settingan blowernya sendiri di 300 400. Untuk anginnya ada di 40. Oke, ini satunya lagi ada dioda lagi. Kalau ini dioda yang satu ini biasanya jarang short ya, tapi apa nggak ada salahnya kan kalau misal kita sekalian untuk ngeset. Cek. Oh masih aman. Oke siap. Jadi yang ini masih aman, top. Pasang lagi.
diodanya. Kalau dioda ini nih, ini komponen langsung dari Amerika. Dari si bosnya udah emang apa namanya, wanti-wanti untuk komponen kalau bisa beli yang baik-baik. Salah satunya ini nih, dari Amerika langsung, dan masih banyak komponen lain yang dari Amerika juga, biar kualitas dari unitnya itu terjaga. Untuk diodanya sendiri ini ada dioda fast frekuensi, dioda fast frekuensi, serinya itu S8MC 8 ampere. Ini dioda fast frekuensi. Kita pasang di tempat dioda tadi. Sip. Pastiin juga dioda-dioda yang ada di rangkaian sekunder juga normal ya, jangan asal ganti doang tapi nggak perhatiin komponen-komponen lain. Dioda oke, normal, aman. Ini untuk rangkaian optokoplernya, ini ada 3, satu buat tegangan, satu buat pasti buat overcurrent protect, buat arus, sensor arus, satu lagi buat tadi yang standby itu tadi. Itu ada 3. Ini ada dioda lagi, aman. Oke, untuk kalian yang pengen nyoba di rumah, gue tekanin lagi sekali lagi buat hati-hati sebelum mencobanya, juga harus pahami dulu kayak dari sifat-sifat dari topologi untuk power supply, terus kayak dari apa namanya IC-nya itu fungsinya buat apa, itu dipelajari terlebih dahulu. Karena kalau misal kalian belum paham langsung nyoba, itu pasti akan tingkat kegagalannya itu akan tinggi. Pahami dulu di situ, jangan asal langsung diganti, karena setiap kerusakan, walaupun satu kerusakan, tapi pasti berbeda solusi, nggak cuma satu. Sini salah aja sob. Ingat, jangan asal ganti, dicek terlebih dahulu, pahami, dicek, jangan asal ganti. Jadilah teknisi yang memahami terlebih dahulu untuk setiap pekerjaannya. Jangan IC tebak kancing ya. ABCDE ganti, ABCDE ganti, dikira ini dikira itu, ternyata kok salah. Wah, itu nanti permasalahan gampang bisa jadi sulit ntar kalau misalnya itu. Biasa ya, dibiasakan, dipahami terlebih dahulu. Supply ini kerusakannya sering banget terjadi di tahun 2012, tahun 2013 sampai ini, karena udah tua, bisa dibilang udah tua.
Untuk kalian yang di rumah, kalau misalnya nggak berani untuk mencoba untuk memperbaiki sendiri atau melakukan pengecekan sendiri, bisa bawa ke tempat servis kepercayaan kalian ya. Tapi jangan sampai asal-asalan tempat servis juga. Gak mau kan kalau misal barang kalian yang mahal tapi nantinya diacak-acak karena teknisinya itu tadi belum paham dan juga buat kunci percobaan. Bawalah ke tempat servis yang sudah dipercaya oleh kalian. Nah, itu di mana itu, yang penting kalian percaya di tempat servis itu, ya udah bawa ke situ. Karena udah banyak banget gua temuin permasalahan kayak gini yang harusnya agak simple untuk dan bisa diperbaiki, yang terjadi malah acak-acakan, komponen pada hilang segala macam. Yang terjadi malah kalian itu nanti ganti satu blok, bukannya di repair. Kan lumayan kalau misal di repair, padahal bisa mengirit sekitar 1 jutaan lebih. Bersihkan dari bekas-bekas plak. Bekas plak dibersihkan. Ini tadi untuk fuse-nya sendiri. Untuk fuse-nya sendiri kan ini masih short ya, masih putus. Nanti diganti juga. Pengecekan terakhir, pastiin kalau misal dia aman. Oke, terutama di teman plusnya, terus dioda untuk bagian primer dan primer. Oke, ini dioda penyiarannya sip, aman, nggak ada yang short. Tempat-tempatnya saatnya melakukan pengujian. Kemudian gue udah nyiapin kabel AC buntung, AC plug. AC plug. Ini karena fuse-nya itu putus, maka gua sambungin langsung untuk mencobanya ya. Misal kalian yang di rumah, ganti aja fuse-nya dulu. Kalau misal kurang yakin atas pekerjaan kalian, ganti fuse-nya, habis itu dipasang dari AC cord-nya. Kalau misal udah yakin fix, nggak ada yang short lagi, udah langsung pasang aja. Udah kayak gini ya untuk masangnya. Ini kan ada 2 port AC, satunya lagi ini kan ada fuse-nya, di situ keluar sini fuse untuk pengamannya. Karena berhubung ini fuse-nya itu bakar, ini masih ada bekasnya. Tuh, masih ada bekasnya ini, maka gue sambungin langsung.
Oke sob, nih waktunya cek untuk tegangannya. Udah tanda-tanda D gitu tadi, dan harus ini di DC. Yes, nih akhirnya keluar juga dia. Tegangan 12,11 volt. 12,11 volt. Itu gue mau ambil juga nih untuk ngecek apakah dia udah aman. Ini untuk tes beban ya sob. Ini pakai dummy load. Ini fungsinya kayak apa ya, kayak seolah-olah ini itu bebannya aja. Untuk tes beban untuk pastiin bahwa dia itu udah aman. Ini di sini satu nari. Ini gua pakai dummy load itu 10 ohm. Tuh bunyi di apa namanya, power supply-nya bunyi nih. Dikasih beban dia bunyi. Tuh bunyi. Tapi tegangan di sininya dia nurun tadi dari angka 12,11 volt. Dia turun sekitar 12,09, berarti selisihnya 0,2 volt. 0,02. Ini kecil banget ya sob. Menandakan bahwa power supply-nya itu udah fix aman gitu. Udah aman walaupun dia dibebani. Ini kalau misal diteruskan ini udah mulai anget nih gitu. Karena dibebani seolah-olah kayak di sorting, tapi dia power supply-nya kayak dari rangkaian dari OCP dan segala macam dia aman. Oke, habis kayak gitu gua cek juga dari ini osilator. Ini di grounding, di ground. Lihat. Pas kita ambil dulu sisi grounding yang aman. Ini untuk kita ukur di gate MOSFET-nya ya, itu frekuensinya itu ada berapa. Kita dulu groundingnya itu aman. Ini udah tertera untuk apa namanya, PPP nya 90 volt. Untuk frekuensinya ada di main di 73 sampai 75 kHz kayak gitu sob. Harusnya dia aman, karena untuk frekuensi yang topologi flyback dia biasanya di angka 100-an kHz, dan topologi half-bridge karena dia itu dua MOSFET dia dibagi dua kan, itu di setengahnya biasanya gitu. Oke, ini gua kasih nama di situ. Dari fuse-nya gue ganti.
karena tadi kan fuse-nya masih kebakar ya sob. Bekas fuse-nya. Ini bekas fuse-nya. Ini bekas fuse-nya yang kebakar nih di PCB-nya nih. Kebakar kan hitam. Tuh, kebakar. Nah, ambil dulu. Terus ganti. Oke, sip. Kita rangkai lagi kayak awal. Kalau iMac 21 ini tergolong kecil ya sob untuk power supply, untuk outputnya. Ada satu lagi kayak Mac Pro yang dulu itu biar bisa tembus sekitar 70-an lebih, 70 ampere 12 volt. Ini dari 70 ampere. Lagi pelindungnya. Biar dia aman. Jangan lupa biasa dibersihin kalau udah nyervis. Bersihin sebersihnya. Waktunya merakit di unit. Ini waktunya gua rakit dan uji coba apakah dia udah benar aman, karena tadi kan udah cek dari beban dan frekuensi segala macamnya juga udah aman. Ini salah satu bukti juga bahwa ini unit yang tadi diperbaikin ya, tuh masih ada bekas kebakarnya di bagian fuse-nya. Ini rakit dulu, ini nih caranya rakit. Uji coba lah ini, uji coba dulu.
semoga aja sih nggak ada penyakit lain lagi di logic boardnya, Karena ini dari safety-nya katanya cuman diklik doang prinsipnya, semoga nggak dia lari kemana-mana. Udah rakit dulu jam lampu power. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sob, dia udah ada satu lampu di sini. Cek. Bunyi nggak? Yes, oke sip. Ini nyala. Untuk dari logic boardnya, fan-nya juga udah nyala. Kayaknya gua ngetes. Ambil dulu LCD. Bantu dong. Ini gua lakban fungsinya buat uji coba dulu ya sob, biar LCD-nya dia nggak lari kemana-mana, aman jadinya. Kalau misal belum di preamp, biar aman, takut kalau misalnya diapa-apain. Ban kanan kiri, benerin, aman. Ore, nyala juga nih iMac. Udah agak ini, waktunya nanti dirapihin. Oke. Gue matiin dulu untuk iMac-nya. Yang penting udah nyala. Nih waktunya nanti gua tes running kurang lebih 1 harian lebih buat ngetes di power supply-nya itu biar dia maksimal. Terus yang kedua juga nanti gua bersihin semuanya dari logic board dan dalamannya biar bersih lagi, nggak ada debu-debu. Habis itu baru dikonfirmasi di usernya seperti itu sob, bahwa iMac-nya itu udah nyala. Oke, kayak gitu cara pengecekannya dan perbaikannya untuk power supply iMac ya sob. Untuk kalian saran dari gua kalau misal pengen nyoba sendiri di rumah, lagi dan lagi gua tekenin untuk selalu pahami terlebih dahulu dari segi skematik, datasheet dan supporting lainnya. Karena kalau misal kalian belum paham tentang kayak dari skematik, datasheet, setiap IC segala macamnya, yang terjadi malah kerjaannya itu bisa dibilang tebak kancing kayak gitu. Cuman nebak ini mungkin, yang terjadi malah nanti kerjaan kita itu malah amburadul. Karena komponen yang kita ganti itu bukan komponen yang rusak. Jadi pahami terlebih dahulu skematik. Kalau misal kalian belum paham tentang skematik atau datasheet setiap IC-nya, saran saya jangan lakuin itu di rumah karena itu sangat berbahaya. Kalian nggak mau juga tentang produk kalian, misal mic-nya kalian atau iMac dan segala macamnya itu rusak, tambah rusak lagi karena salah penanganan kan. Begitu sob. Oke, kalau misal video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita, karena kita akan terus mengedukasi kalian tentang permasalahan yang ada di dunia reparasi, terutama Mac. Seperti itu sob.
Terima kasih. Akhir kata, salam untuk para pecinta Mac di Indonesia.